warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bertemu lagi dengan saya Alika Puji Nuraini, guru pembimbing literasi numerasi tim kelas atas SDN Bojong Salam 1 Kecamatan Rancaikek. Pada tantangan bulan ini saya akan mempresentasikan LKPD tentang jarak dan waktu tempuh dan juga hasil review majalah Nalar edisi tantangan literasi 1 tahun 2026. Pada minggu sebelumnya kami telah mengerjakan LKPD dan juga membaca majalah serta mereview majalah. Pertama saya akan menjelaskan tentang LKPD. Ini dia LKPD-nya. Di LKPD ini kita harus menentukan jarak dan waktu tempuh. Untuk menentukan jarak dan waktu tempuh kita dapat menggunakan untuk jarak yaitu menggunakan rumus kecepatan dikali waktu. Sedangkan untuk waktu tempuh yaitu rumusnya jarak dibagi kecepatan. Pada kegiatan 1 ada beberapa soal. Yang pertama, saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi sepeda motor. Kemudian biasanya saya berangkat dari rumah pukul 6.15. Saya tiba di gerbang sekolah pukul 6.20. Jadi total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah adalah 5 menit. Kegiatan 2 yaitu berlatih menghitung. Terdapat beberapa soal. Soal pertama yaitu menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaannya, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Jadi yang diketahuinya yaitu jarak 2 km, kemudian kecepatannya 1 km per 3 menit. Jadi yang ditanyakan yaitu waktu tempuh yang dibutuhkan Andi. Kita dapat menggunakan rumus W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jadi 2 dibagi 1/3. Kemudian 1/3-nya kita pindahkan, kita pindah posisi menjadi 2 kali 3 per 1 atau hasilnya yaitu 6/1 atau 6 bagi 1 yaitu 6 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan Andi untuk menempuh jarak ke sekolah, untuk menempuh ke sekolah adalah 6 menit. Kemudian soal nomor 2, menghitung jarak rumah Siti pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah. Pertanyaannya, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Jadi yang diketahuinya yaitu kecepatannya. Kecepatannya yaitu 100 meter per menit. Jaraknya yaitu 15 menit. Jadi dan yang ditanyakan yaitu jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah. Kita dapat menggunakan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya itu 100 dan waktunya 15. Jadi 100 dikali 15 adalah 1500 meter. Jadi jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah yaitu 1500 meter. Soal nomor 3 yaitu menentukan waktu berangkat atau membaca jam. Budi tiba di sekolah paling lambat pukul 7 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu tepat 25 menit. Pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat dari rumah? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita dapat menguranginya, yaitu pukul 7 dikurangi 25 menit. Jadi hasilnya 6.35 menit. Jadi Budi harus berangkat dari sekolah paling lambat yaitu pukul 6.35 menit. Selanjutnya yaitu tantangan seru atau bonus poin. Rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu, rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Siapakah yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat sampai? Berikan alasannya. Menurut saya, yang paling cepat sampai ke sekolah yaitu Dayu, karena waktu tempuh Dayu lebih singkat dibanding Edo, yaitu selisihnya 15 menit. Jadi yang paling cepat datang ke sekolah yaitu Dayu.
Selanjutnya, saya akan mereview majalah Nalar. Sebelumnya, saya telah membaca majalah Nalar dengan judul Pelajaran untuk Andi. Penulisnya yaitu Winda Maharani SPD. Saya akan menggunakan teknik AI. Yang pertama, alasan. Alasannya saya memilih cerita itu karena saya penasaran. Pelajaran apa kira-kira yang harus dimiliki oleh Andi? Yang kedua, isinya. Jadi, cerita itu menceritakan tentang seorang siswa bernama Andi. Dia itu siswa yang sangat pintar di sekolah. Dia cepat ketika mengerjakan soal dan juga termasuk yang paling cepat di antara teman-temannya. Namun di kemudian hari, Andi merasa bahwa dirinya itu sudah sangat pintar dan tidak perlu banyak belajar lagi, sehingga dia kurang semangat atau lebih kayak bermalas-malasan. Suatu hari ada pelajaran pada Mar, yaitu pelajaran matematika. Nah, Andi diminta untuk mengerjakan soal. Dia ke depan. Namun pada saat mengerjakan soal, Andi bersikap seolah-olah dia itu sombong atau aku. Dia mengerjakan seolah hasil pekerjaannya itu tepat. Namun pada Mar membenarkan bahwa apa yang Andi kerjakan kurang tepat karena Andi belum menyederhanakan hasil dari pecahan tersebut. Andi merasa angkuh dan dia tidak merasa bersalah. Kemudian selanjutnya Andi diberitahu oleh temannya bahwa sikap Andi itu tidak sopan terhadap guru. Nah, kemudian apa hikmah yang dapat kita ambil? Hikmahnya yaitu setinggi apapun ilmu yang kita miliki, kalau kita tidak memiliki adab, ilmu itu tidak akan berguna atau tidak akan berarti. Nah, jadi kita sebagai orang tidak boleh angkuh, harus merasa rendah hati dan juga tetap semangat untuk memperbaiki diri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.